Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu kedua setelah Epifanias pada tanggal 16 Januari tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di minggu tanggal 16 Januari di tahun 2022 dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia. Saudara yang terkasih, hidup yang mengandalkan kasih setia Allah sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Jika bukan oleh karena kasih setia Allah, maka hidup kita ini tidak akan terasa nyaman. Kita akan jauh dari damai sejahtera. Yang ada hanyalah kegelisahan dan kekacauan dalam hidup jika kita tidak mengandalkan kasih setia dari Allah. Tetapi terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kasih dan setianya atas seluruh dunia ini, atas kehidupan kita umat kepunyaannya. Namun, dalam perjalanan hidup ini, kita sering lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan yang amat baik itu. Dan seturut dengan tema minggu ini, ada sebuah kisah inspiratif yang mengawali khotbah ini. Kisahnya demikian. Ada seorang anak kecil yang baik, rajin, dan lincah. Suatu ketika ia bersama dengan orang tuanya pergi berlibur ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ia melihat ada begitu banyak hiasan yang bermacam-macam yang rata-rata semua itu terbuat dari keramik yang sangat antik yang berasal dari dinasti kerajaan ratusan tahun yang lalu. Tentu harganya sangatlah mahal. Orang tuanya berkata kepada anak itu, meski ia menyerahkan semua uang jajannya dan setelah besar nanti bekerja seumur hidup, ia tidak akan pernah bisa mengganti semua keramik itu. Oleh karena itu, jangan sampai keramik itu pecah. Mereka mengingatkan anaknya supaya berhati-hati. Keesokan harinya, anak tersebut bermain dengan teman-temannya. Mereka berlari ke sana kemari, bermain bersama dengan sangat seru sekali. Mereka bermain petak umpet sambil menutup mata dengan sapu tangan. Lalu anak itu pun kebagian untuk menjadi pencari dan matanya pun ditutup dengan kain. Tanpa disadari, sewaktu dia mencari dan mencari berjalan, berlari, mendekati ruang dan meja tempat sebuah vas bunga yang antik yang terbuat dari keramik. Kemudian tanpa sengaja, dia menabrak meja itu dan menjatuhkan vas bunga tersebut yang akhirnya pecah dengan hentakan suara yang begitu keras. Anak kecil itu pun langsung membuka penutup matanya dan melihat ternyata vas bunga milik kakeknya sudah hancur berkeping-keping.
Ia sangat ketakutan dan membayangkan wajah marah dari kakeknya. Akhirnya ia mulai menangis karena merasa bersalah dan ketakutan, takut dimarahi kakeknya. Tak lama kemudian terdengarlah suara kakeknya memanggil namanya. Namun satu hal yang tak ia sangka, kakeknya bukan malah memarahinya, tetapi kakeknya itu bertanya dengan nada khawatir, "Kamu tidak apa-apa? Apa pecahannya mengenaimu?" Dan sambil terisak, anak itu pun menjawab, "Kakek, aku tidak apa-apa, tetapi vasnya sudah hancur." Lalu sang kakek itu pun menepuk pundak cucunya itu dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak terluka. Kamu lebih berharga daripada vas dua itu." Itulah yang dikatakan kakek itu kepada cucunya, dan cucunya pun merasa terharu dengan perkataan dari sang kakek. Saudara yang terkasih, seperti anak kecil itu, saat kita melakukan kesalahan dan melanggar firman Tuhan, seringkali kita merasa takut dan malah menjauh dari Tuhan. Kita mencari tempat persembunyian, rasa bersalah tidak membuat kita bertobat, namun rasa bersalah membuat kita semakin menjauh dan menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang adalah sumber kasih karunia, sumber kasih dan setia, sungguh mengasihi kita melebihi apapun juga. Dia tidak ingin kita berkubang dalam kesalahan maupun kegagalan dalam hidup, sebab Ia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Jemaat yang terkasih, demikianlah yang kita renungkan lewat khotbah di minggu ini. Bagaimana pemazmur dalam hal ini Daud mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup bukanlah dengan mengandalkan kekuatan diri ataupun kekuatan dunia ini. Tetapi ada kasih setia Tuhan yang begitu besar yang selalu memelihara kehidupan kita. Pemazmur mengagungkan kuasa Tuhan. Ia sungguh menyaksikan bahwa kasih Allah sampai ke langit dan kasih setianya sampai ke awan. Artinya, kasih setia Tuhan tidak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh logika dan kekuatan manusia, bahkan kekuatan apapun juga tak mampu membatasi kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, namun setiap orang berhak beroleh dan menikmati kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih, Daud sungguh merasakan betapa agungnya kasih Allah atas hidupnya, di mana ia yang dulunya pernah terjatuh ke dalam dosa, namun karena kasih setia Allah yang besar, ia akhirnya beroleh pengampunan. Jika Daud merasakan kasih setia Allah yang besar yang telah mengampuninya, maka demikian juga kita sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa, sering berbuat apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan, sering mengecewakan hati Tuhan. Saat ini kita diingatkan, ada Tuhan yang sungguh memiliki kasih setia yang tak terbatas di dalam hidup kita. Datanglah kepadanya. Mohonlah kasih setia Tuhan itu diberikan kepadamu. Saudara yang terkasih, keagungan Allah digambarkan pemazmur dengan berbagai gambaran. Keadilannya seperti gunung-gunung Allah, hukumnya bagai samudra raya yang luas dan kuat, serta karya penyelamatannya sungguh sempurna yang ia nyatakan kepada seluruh ciptaan, baik manusia maupun hewan yang diselamatkan oleh Allah yang menjadikan segala-galanya. Saudara yang terkasih, demikian luar biasanya kasih Allah atas kehidupan umatnya. Dan dari rumah Tuhan, kita dikenyangkan, kita dilegakan, kita diberikan kebahagiaan. Tuhan menyatakan terangnya untuk menerangi kehidupan kita. Kebesaran Tuhan atas kehidupan kita dapat kita terima dan telah kita rasakan selama ini dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu merupakan kasih Allah dan kesetiaan Allah yang sungguh sangat agung. Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini digambarkan bagaimana
manusia itu, makhluk hidup, semua yang percaya kepada Allah akan dipuaskan dengan berlimpah-limpah. Allah memberi mereka minum dari sungai kesenangan miliknya. Sebab dialah mata air kehidupan. Jemaat yang terkasih, lewat Mazmur ini kita dapat menghayati bahwa kita dapat datang kepada Allah setiap hari untuk memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan. Semuanya sungguh tersedia di hadapan Tuhan. Allah mampu menghadirkan kesegaran bagi jiwa kita. Ia memberikan kelegaan bagi jiwa yang haus. Walau dunia ini sering mempengaruhi kita untuk berbuat apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Jiwa kita menjadi kering, semangat kita menjadi patah, kita kehilangan sukacita. Tetapi karena Tuhan penuh dengan kasih dan setia, Ia menghadirkan segala yang dapat melegakan jiwa kita. Firman Allah berkuasa meneduhkan suasana hati yang hancur, kecewa, galau. Firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu membuat pikiran kita menjadi tenang. Firman Tuhan membuat langkah kita menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan segala apa yang Tuhan kehendaki. Benar apa yang dikatakan pemazmur, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Terang yang ilahi telah datang ke tengah-tengah dunia ini lewat Kristus yang terlahir di dunia ini, yang telah datang menyelamatkan kita, berkorban menebus dosa kita. Ia adalah terang dunia yang sesungguhnya, dan di dalam Kristuslah kita melihat terang yang ilahi. Tuhanlah sumber kehidupan yang sejati. Tuhanlah sumber terang yang ilahi. Di luar daripada Tuhan Allah, maka kita tidak akan dapat merasakan segala yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jemaat Kristus, dalam mengawali perjalanan hidup kita di bulan Januari di tahun 2022 ini, kita dituntun oleh firman Tuhan ini untuk mengingat dan merenungkan segala kasih setia Tuhan yang sungguh agung dan ajaib. Jika pada tahun yang lalu Tuhan menyertai hidup kita, maka pada tahun ini juga yakinlah Tuhan pasti akan selalu menyertai kehidupan kita. Jika pada tahun yang lalu Tuhan menyatakan kasih dan setianya dalam hidup kita, maka pada tahun ini juga Tuhan juga pasti menyatakan kasih dan setianya bagi kita. Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu penuh dengan kesetiaan. Jika kita manusia kadangkala masih terbatas kasih di dalam diri kita, baik kasih kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada anak istri, namun tidak demikian dengan Allah. Bahkan di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana wujud kasih Allah yang sungguh besar. Allah mau menjadi manusia. Itu merupakan gambaran kasih Allah yang tak terhingga. Dia mau menjadi manusia, Dia mau menderita, mati bagi kita, dan Allah mau memberikan apa yang paling tepat di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Jika kita manusia sering tidak berlaku setia dalam hidup ini, baik kepada sesama, kesetiaan kita sering tidak tahan uji, namun tidak demikian dengan Tuhan. Sebab Dia, Tuhan, adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, namun Ia tetap setia dengan janjinya. Salah satu hal yang dapat kita buktikan bahwa Allah menerbitkan matahari dan memberikan hujan bagi semua orang, baik orang yang percaya maupun orang yang jahat. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan penuh kasih sehingga Ia tidak pernah membalaskan kita setimpal dengan kesalahan dan perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bersyukurlah karena kita punya Allah yang Maha Kasih dan setia. Pujilah namanya yang agung dan kudus itu. Dan tentunya jalanilah hidup ini dengan penuh optimis, penuh keyakinan, dan lebih bersemangat, dengan lebih sungguh-sungguh. Jangan mengecewakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, namun jauhilah segala jalan orang fasik, dan jalanilah jalan hidup orang yang benar. Sebab Tuhan itu baik, penuh kasih, dan setia, kekal untuk sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, kami memuji nama-Mu atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mensyukuri segala anugerah-Mu yang begitu besar itu. Biarlah kiranya kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa dapat kami rasakan di dalam hidup ini. Sebab Engkaulah Allah kami yang sungguh agung dan layak dimuliakan. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.